Mambo dan Darius kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mambo dan Darius kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Tetap di hati. Selalu di hati. Ingat ya, Mama Rani. Selalu di hati. Terima kasih. Dipersilakan duduk semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu hati, satu saudara di tanah Panorama Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Hemat kemana-mana selalu bawa slogan ini karena hemat berpandangan bahwa kita hidup di tanah peradaban orang Papua. Maka siapa saja yang ada di sini kita harus saling hormat, menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak memandang siapa dari mana, suku mana, agama mana. Yang kami hormati Bapak Pendeta selaku pimpinan gereja, Ketua Klasis ya, Ketua Klasis, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ada dari ASN, pimpinan OPD yang mulai hadir. Jangan takut, Bapak Banmas kan sudah diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang penting jangan angkat tangan, jangan ya pakai apa baju atribut partai atau paslon dan lain-lain. Jadi di tempat-tempat yang lain saya bilang kalau rasa tidak tahan mau angkat dua jari kan, kasih tangan dalam sakor, tahan saja begini. Kami hormati dari ketua tim dan seluruh rombongan ketua partai, Bapak Haji Jafari sebagai tokoh Nusantara, sesepuh kita, Dewan terpilih dan semua yang hadir pada saat ini yang kami hormati, terutama warga masyarakat di Wasior 2 yang kami hormati, mungkin dari pemerintah kampung, dari Bapperkam atau dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang kami hormati. Definitif. Tapi kalau bicara aturan, hormat untuk semua. Ya, kalau bicara aturan kami hormat. Jadi kau pindah dari atas ke sini itu bukan masalah. Yang penting semangat kita bahwa hari ini kita mau sama-sama berdiri, duduk sama-sama bicara tentang Wondama ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya bagi dua bagian saja, saya bicara cepat supaya teman-teman lain juga bisa bicara. Sekarang jam 3:19 menit. Mungkin saya tidak terlalu lama. Sebagian di sini tadi sudah dengar di atas. Ada 3
unsur di situ. Ada keadilan, ada peradaban, ada kemandirian untuk masyarakat terutama. Visi itu kami bawa lagi dalam periode yang berikut ini. Tetapi kalau kemarin hanya 3 misi, kali ini ada 5 misi yang kita bawa untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Pemerintah adalah orang tua merangkul semua. Pilih dan tidak pilih, kami layani. Dan itu yang kami laksanakan. Jadi tidak cepat ganti pejabat, tidak bawa orang baru dari luar. Yang ini sudah kita yang tinggal mandi di kali sampai sekarang mandi di air keran ini. Ini ya, putar-putar saja di sini. Tidak bawa dari luar. Bawa dari luar, bawa kepala dinas baru dari luar kemarin, nanti dia tanya, ini pohon apa ya? Padahal ini pohon Jawa, tapi dia pohon atas jadi. Ini pohon apa ya? Kami tidak ganti pejabat. Oke, yang ada ini saja. Itu komitmen. Jadi 3 tahun, tapi kita kurangi dengan konsolidasi dan lain-lain. 2 tahun 7 bulan saja efektif pemerintahan ini jalan. Ada orang bilang kami tidak kerja, jadi saya pakai sebegini. Saya punya kesimpulan, karena dia pakai ukuran masa pemerintahan 5 tahun. Saya pada bolak-balik, ya. Dia pakai ukuran masa pemerintahan 5 tahun, jadi dia bilang kami tidak kerja. Tapi saya bilang 2 tahun 7 bulan sama dengan 5 tahun pekerjaan yang kami kerjakan. 2 tahun 7 bulan Mampor kayu katoi kerja dan jalan ini mulus. Ini bukti. Ini bukti. Jalan di jalan utama mulus, jalan ganggang mulus. Kita akan kerjakan terus karena semua mendapat pelayanan yang sama. Tadi di atas saya sampaikan bahwa kenapa jalan yang sini, jalan yang sebelah sana di apa itu? Apa itu? Ya, sehingga yang salon-salon ke sebelah sana sedikit. Sebelum pertanyaan, karena kenapa saya paksakan PU kerjakan aspal? Karena saya dapat informasi ada emak yang mau angkut jualan yang ke pasar jatuh dengan ojek. Dan saya bilang panggil PU kerjakan jalan itu aspal supaya mama itu jalan di jalan yang mulus. Anak-anak sekolah juga. Kita akan lanjutkan terus. Ya, mudah-mudahan kita bisa menata di dalam sini. Kalau Bapak dan Ibu izinkan kita nata, karena ini perkampungan tertua di Wasior. Wasior sebenarnya Wasior 1 ya, Wasior 1 ya? Iya, Wasior 1. Ya, dulu kita bilang Wasdam. Ini perkampungan tertua di Wasior. Jadi kalau diizinkan pemerintahan ini kami lanjutkan, hati saya bilang kita mesti menata perkampungan ini jadi rapi. Yang penting Bapak dan Ibu dong izinkan supaya itu bisa masuk, tong atur rapi tiap rumah bisa. Pemberdayaan sudah pernah lakukan itu dengan yang namanya beda kampung. Kalau di Jawa orang bilang beda rumah, itu 1 rumah saja. Tapi Wondawa bikin yang namanya beda kampung, itu bisa 5 rumah, 6 rumah dikerjakan 1 kali. Dan kami sudah kerjakan sampai ke pulau-pulau. Jadi saling bergandeng tangan untuk melaksanakan program-program yang ada. Kalau tidak, pemerintah jalan sendiri tidak akan berhasil. Misi yang pertama, kita akan berupaya bersama-sama bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang bermaju dan berdaya saing. Ya, saya langsung menuju tahun depan 2019 pendeta GKI nanti datang, belum gereja-gereja dalam perayaan 1 abad tanah peradaban. Kalau itu pendeta laki-laki, dia akan bawa istrinya. Kalau itu pendeta perempuan, dia akan bawa suaminya atau mungkin anaknya. Maka bisa kali 2 atau kali 3. Mereka perlu makan, perlu dan lain-lain. Kita perlu sediakan. Maka dari sekarang saya bilang tidak bisa pemerintah kerja sendiri, tapi harus sama-sama dengan
masyarakat. Ya, Ibu Wosiri di depan sini sudah bikin penginapan, dan penginapan itu orang barat yang datang tinggal terus. Ketemu juga bisa sedikit-sedikit jadi Cina juga tahu bikin satu kamar. Jadi itu hal yang contoh kita coba lakukan sama-sama ke depan. Itu terkait ekonomi. Bicara ekonomi tidak bisa seperti kita bolak-balik telapak tangan. Kalau ada yang bilang 1 tahun dia perbaiki ekonomi, saya bilang ya hebat. Tapi teori di mana-mana tidak. Ya, tidak semudah berat. Kalau laba-laba boleh, gantung di cabang ini langsung sarang jadi. Ya. Butuh waktu. 2 tahun 7 bulan itu tidak cukup. 5 tahun saja tidak cukup. Apalagi 2 tahun 7 bulan. Tetapi kita punya komitmen yang sama untuk bagaimana kita membangun ekonomi daerah supaya bisa terbangun dengan baik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, tren kita naik terus setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi. Saya bisa sebut angka-angkanya, tapi nanti terlalu teoritis, jadi terlalu satu bicara yang umum saja. Itu tentang ekonomi. Saya langsung ke titik 2025 dan 2007 itu tantangan. Saya bisa hasilkan apa? Jadi, Bapak Ibu, kaitkan lagi yang Presiden Prabowo punya program makan siang gratis. Tahun 2025, tahun 2027 kami rapat. Saya bilang, saya dulu pikir-pikir apa yang bisa yang gampang ini. Jadi saya bilang, sudah, saya tanam serai saja. Bayangkan 2000 orang itu serai berapa kilo? 1 kali makan. Serai tidak dicabut rumput, tidak rawat, tidak semprot obat. Tanam dan rumput dia tumbuh. Tinggal datang cabut saja, bawa dijual sama mama yang masak makanan buat tamu-tamu yang datang. Itu pendapatan. Jadi saya tidak bicara teori lagi, langsung ke praktek saja. Yang nanti sebentar lagi terjadi, harus kita lakukan di tahun ini. Untuk udah tahun 2025. Sambil kita persiapkan lagi untuk tahun 2027. Baik gereja, baik pemuda, baik keluarga, kita harus lakukan langkah-langkah ke depan. Begitu, itu ekonomi. Kemudian 2027 itu juga seorang kepala daerah harus berani mendatangkan atau melakukan sebuah event besar di daerahnya. Dengan demikian dari kementerian lembaga, PU bangun jalan, apa namanya nih, perhubungan bangun bandara kah, yang kita bicarakan perjuangan. Bapak dan Ibu saya menjelaskan bandara, kami punya kewenangan, sudah bagian-bagian kami terurus. Bandara Wasior sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di Bappenas, dan sudah masuk di rencana strategis Rensra Kementerian Perhubungan, dan kami sudah rapat membahas rencana teknis strategi pembangunan sisi darat, terminal dan lain-lain. Kalau tidak masuk di Rensra nasional, tidak akan tersedia anggaran. Jadi kalau ada besok yang bilang dia ngurus, tanya dulu. Rumah adat orang Munama, dan rumah adat orang Munama ini digambar tahun 90 di Gedung Tauladan. Saya dapat dari orang tua waktu itu kasih. Kami rencana waktu itu ingin bangun batu peradaban. Jadi cerita batu peradaban dibangun bukan baru jadi bupati baru mau bangun. Dari masih kecamatan kami sudah gambar untuk bangun batu peradaban tahun 90-an. Dan gambar itu saya bawa di batu di Gedung Tauladan. Ada bentuk rumah adat orang Munama, Alesplan, yang lilin, mimbar, semua penuh dengan ukiran. Nah, gambar itu yang saya kasih untuk konsultan yang gambar terminal bandara, kantor-kantor di bandara. Jadi saya monumen, saya bilang sama konsultan ini. Jadi dia dari Bali, jadi dia gambar seperti di Bali. Kita keluar dari pintu bandara, ada macam patung jadi menarik untuk orang langsung mau datang foto. Itu yang dia pasang di sana. Jadi tempat rekreasi, foto-foto dan lain. Saya bilang, saya kasih gambar. Mereka bilang gambar apa? Ini gambar budaya orang asli orang Munama. Jadi dan ini kami jaga. Jawisya. Saya bilang ini gambar kami jaga betul-betul. Jadi kalau kamu tidak laksanakan, nanti ada yang mati. Apa mau saya matai? Iwa,
Tuh harus pakai cara supaya dong bisa lolos toh. Bapak belum tahu gambar apa yang saya kasih. Di reviewan rumah, pipa dan buku kehidupan itu sudah bikin miniatur, dan itu yang nanti akan dikerjakan di bandara ISK ini di Mawai kalau nanti dibangun. Sudah, kami sudah gambar itu. Kedua, isi yang kedua adalah kita berharap ke depan kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sudah kita laksanakan di pemerintahan ini, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, walaupun tidak sempurna, ya masih ada yang kurang-kurang. Tapi kalau kita boleh katakan bahwa dari sisi penyediaan sarana prasarana sebagian besar sudah kita laksanakan. Contoh, untuk SSP nasional berbasis komputer, hampir semua sekolah sudah tersedia fasilitas laboratorium komputer. SD, SMP, SMA sudah ada. Kita kerjasama dengan Uni Muda, yang ada sekolah di Uni Muda ada angkat tangan, bawa pengelola dulu di depan, beri di depan ini, yang kamu malu-malu angkat tangan. Uni Muda dong ada. Ya, itu juga kerjasama bagaimana meningkatkan kualitas. Kita punya guru sudah mau habis. Jadi doain sekolah Uni Muda di PGSD itu kuliah baik-baik supaya besok ganti orang tua yang jadi guru. Dan itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Kita juga kerjasama dengan Unipa, 30 orang, anak-anak Moldama saja, asli Moldama yang kuliah. 15 ekonomi pembangunan, 15 akuntansi, seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. 2 perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal kita berdirikan 2 perguruan tinggi, 1 swasta, 1 negeri di Kabupaten Teluk Bendama dalam 5 tahun ke depan. Tawaran banyak dari luar, tapi saya pilih Unipa supaya dari Amban naik mobil turun, naik kapal di Anggrek, atau lari ke bandara naik pesawat. Pilih perguruan tinggi yang jauh di Jawa sana, naik pesawat lagi biaya tambah besar. Sudah jalan. Mereka sudah datang kemarin 2 minggu lalu ada mengajar sini, dan mereka pulang. Mereka minta kalau bisa ada pendidikan, ada kita penerimaan lagi untuk yang S2 lagi. Saya bilang ya silakan. Itu peningkatan kualitas. Tapi di luar itu yang itu formal, yang non formal adalah bagaimana kita membuat pendidikan dan pelatihan baik kepada kelompok pemuda, kelompok anak-anak, kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak untuk memiliki keterampilan menciptakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi kepada keluarga, kepada kelompok, dan kepada masyarakat. BLK di Maimane itu dibangun tahun 2000, selesai 2003 kan, 2006 kan, 2007 kan, 2000? Oh tidak, sebelum itu BLK yang di Maimane itu dibangun periode pertama Bapak Tore, Pak Sanusi yang bangun. Tinggal sampai 2023 baru diresmikan dan langsung latihan servis HP, perbengkelan, jahit-menjahit. Jadi itu juga sekarang kita kembangkan untuk bagaimana anak-anak kita yang tamat SMA atau mama-mama bikin pelatihan di situ. Kita sudah kerjasama dengan Balai Pelatihan Sorong untuk bagaimana melatih anak-anak kita untuk memiliki keterampilan, masyarakat kita untuk memiliki keterampilan. Jadi pendidikan tadi ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dari misi peningkatan kualitas sumber daya manusia itu kita bentuk dalam 3 sebutan besar yang ada di tulisan mana ini? Kami harapkan lewat misi pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu Bondama sehat, Bondama pintar, Bondama hebat. Orang sehat baru bisa pintar, orang pintar baru bisa hebat. Sesungguhnya satu sudah jadi. Baru sentuhan kecil kepada Ibu Mary sudah terkenal seluruh tanah Papua, bahkan sampai ke Indonesia. Baru sentuhan kecil. Kita belum bikin yang lain. Belum Priende, belum Yomber, belum Indesi, belum Sebanayamuni, dan lain-lain. Yang tadi di atas saya tanya Bapak Biai, batu yang biasa orang yang angkat itu dengan
air panas. Kalau kita tata akan menjadi sumber wisata, menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar situ yang mungkin jualan yang bisa dijual. Jadi itu kita harapkan ke depan. Terkait dengan Bernama Pintar, target yang kita mau capai adalah kalau paling rendah satu kampung satu sarjana. Jadi kalau satu angkatan selesai ada 75 sarjana anak-anak Kodama. Satu kampung itu baru target terendah saja. Target terendah. Tentunya pasti dari satu kampung bisa ada 2-3 orang. Seperti begitu yang kita harapkan di bagaimana misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bernama sehat, bernama pintar, bernama hebat. Tentunya kita harapkan dengan menciptakan manusia yang sehat, manusia yang pintar, maka pasti ada lahir produk-produk yang hebat dari Kabupaten Teluk Bernama. Baik itu di dalam lokasi ini maupun mereka yang tinggal di luar yang punya keterampilan bisa melakukan itu dan bisa membawa nama baik Bernama. Itu terkait dengan misi keempat, dan misi kelima adalah reformasi birokrasi. Kita harapkan ke depan pegawai-pegawai kita, pegawai-pegawai yang kerja dengan hati yang tulus, dengan nurani yang betul-betul terpanggil, yang seperti tadi doa Bapak Pendeta. Kerja betul-betul, yang kerja ada kadang-kadang ada yang tulis kerja bagi Bernama atau kerja di Bernama. Dia pun terjemahan bagaimana? Saya biasa bilang dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tidak mungkin saya datang bawa 100.000 untuk mama yang duduk di atas para-para ini, untuk mama Filipina. Tapi kami dua berusaha melakukan apa yang bisa melayani rakyat. Salah satunya jalan ini kita kerjakan, program yang bisa melayani banyak orang. Saya hitung-hitung cerita pendidikan tadi sudah 5 SMA di Bernama. Tahu? Dari SMA 1 Bapak Indubri waktu masih di Jayapura urus itu bersama-sama dengan kakak yang hormatani, dan mereka bawa datang, kami bertemu di bilik KP, disampaikan untuk Bapak Torei dan berdiri SMA pertama di Manokwari, di Bernama. Gitu. Dan sekarang sudah SMA 5 Rado sudah berdiri. Sudah cukup untuk kita dirikan satu perguruan tinggi di Kabupaten Teluk Bernama. Coba bayangkan jumlah lulusan kalau paling kurang yang Bapak guru ya, saya tetap pakai Bapak guru walaupun sudah pensiun ya. Bapak guru satu kelas biasa 30 orang ya. 30 kali 5 150. 150 orang satu tahun lulusan. Belum lagi nanti kalau non dengar nanti non datang lagi dari tempat lain. Belum SMK. Jadi sudah layak untuk kita dirikan satu perguruan tinggi. Lewat pengelola muda-muda sudah minta tanah di Tandia ya. Sudah. Jadi bisa jadi ada satu perguruan tinggi swasta dan ada satu perguruan tinggi negeri bisa berdiri di Bernama. Lama-lama dulu makan papeda sama-sama, lama-lama tinggal sebelah situ, tempatnya luas, itu tinggal sama-sama. Akhirnya diakui menjadi penduduk di situ. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Itu karakter budaya orang Bernama. Tapi karena sekarang HP kayak ini sembunyi sudah menyala kiri kanan, jadi hari ini jarum jatuh di Gunung Topai, kau dengar di newsnya. Juga pakai HP. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, komitmen pemerintah daerah, pemerintah ke depan, pemerintahan yang akan kami pimpin bersama Pak Wakil Bupati dan Wakil Bupati adalah bagaimana menuangkan seluruh hidup dan pikiran kami untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bernama. Siapa bilang hujan tak basah? Karena hujan turun itu berduri-duri. Siapa yang bilang bujang tidak susah? Karena tiap malam dia tidur sendiri. Terima kasih. Saya mulai begini. Apa yang disampaikan tadi Bapak Bupati dengan begitu gamblang, bagi mohon maaf dan saudara-saudara saya yang punya pemahaman intelektual itu sangat sistematis.
Itu sangat sistematis dan itu penuh dengan sebuah ilmu. Beliau paparan tadi itu bukan hanya sekedar retorika atau hanya sekedar bicara, tapi itu laporan yang Bapak sudah pernah kerjakan dan rencana yang Bapak mau kerjakan. Itu yang dia sudah laporkan Bapak kepada kita semua. Anak-anak kita bisa bersaksi bahwa penyampaian itu benar adanya. Benar atau salah? Benar atau ada bukti? Saya hanya ingin bulatkan tekad kita semua. Apapun yang dijual diserta, apapun yang kita tawarkan hari ini, cerdaslah kita memilah dan memilih gagasan atau ide yang disampaikan. Apakah itu rasional atau hanya sekedar isu dan janji-janji atau harapan yang belum tentu kita lihat dan bisa dibuktikan. Kalau ini ada bukti, kenapa kita harus lihat janji-janji? Hemat! Menang! Hemat! Kan boleh. Andi Mamon! Andi Mamon! Itu. Nyatakan sikap itu yang benar. Jangan mengaku di sini sampai di belakang terus. Sebentar tunggu mau ini. Nyatakan sikap itu yang benar. Saya mau kasih tahu begini. Kalau saya dengar dia bilang begini, ada orang cerita bilang apa ya? Orang bilang hemat itu skakar. Sorry ya. Hemat itu mengatur. Hemat itu irit. Hemat bukan skakar. Hemat bukan boros. Tanya mama-mama nanti dong jawab. Itu udah mama-mama. Kalau papa pulang dari gaji terus papa bisik ke mama, satu botol kak. Papa jangan, bisa hemat supaya itu buat anak sekolah. Itu udah. Hemat. Hemat. Nah. Terus bapak-bapak juga mengerti. Kalau mama-mama sudah bilang bapak, itu tong, mama sudah bilang bapak itu tong diri. Jangan maksa lagi. Satu botol kecil saja. Nanti bapak baru tambah besar. Begitu. Jadi hemat itu penting. Hemat sudah dapat membuktikan 2,5 tahun itu maka Bapak Mamon harus hemat untuk kabupaten bisa ditata secara baik. Kalau Bapak Mamon skakar, Bapak Mamon dan Bapak Andi skakar, Bapak Mamon dan Bapak Andi tidak hemat, bagaimana kabupaten mau berjalan? Kami sudah dapat membuktikan Ruberpan ada tempat para wisata. Di jalan-jalan semua sudah bagus. Mama-mama masih dapat tempat berjual. Anak-anak ada yang sekolah gratis. Apalagi, apakah itu bukan hemat? Apakah itu skakar? Maka saya kasih tahu untuk mama-mama, besok hanya hemat. Ada laki-laki hemat. Hemat. Amin. Hebat bungkus. Kalau kemarin kau dengar orang ada bilang cuci pakai sampo mandi Lifeway. Hari ini kami cuci dengan Super Pel. Kami cuci dengan Super Pel. Tapi kami tidak cuci orang punya kejahatan. Kami tidak cuci orang punya kebusukan. Kami cuci pikiran masyarakat untuk mengerti, memahami bahwa apa yang dibuat oleh Pak Mambo dengan Bapak Andi sudah ada bukti. Kalau Bapak Albert Balai disebut Bapak Pembangunan karena kabupaten itu masih baru berdiri, beliau juga adalah Bapak Pembangunan yang merancang kabupaten. Sampai kepada pemerintahan Kakak Impuri bersama Kakak Indubri yang membangun Kabupaten Ondama dengan menjadi kesan adalah Taman Masa Soya.
dalam yang berlaku. 2 tahun 7 bulan pemerintahan Bapak Mamor menjadi bukti nyata bahwa di tanggal 27 November nomor 2 akan menang. Hebat! Dan 2027 sidang sinode. Siapa bisa bangun 2 tahun 7 bulan dengan begitu banyak program? Jangan coba kutipu lagi. Saya sebagai ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Belitung memberikan keputusan politik mutlak untuk memberikan dukungan kepada kedua paslon kita, Bapak Mamor dan Bapak Jokowi. Tidak ada tawar menawar, harga mati. Dan saya sudah berperintah bersama-sama dengan 8 partai koalisi lainnya untuk bekerja memenangkan kedua paslon kita. Mari kita memberikan aplaus tepuk tangan untuk kedua paslon kita, Bapak Mamor dan Bapak Jokowi. Ini keputusan politik. Dan dari keputusan politik ini sudah teruji. Dari 12 partai yang memperoleh kursi di parlemen, ada 8 partai. Kami 8 partai mempunyai kursi, 14 kursi dari 20 kursi. Dan ini satu kekuatan keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan yang akan diberikan dukungan oleh teman-teman kita di DPR legislatif. Jangan ragu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang diceritakan di luar itu bahwa calon bupati ini tidak ada perubahan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Apa yang kita bicarakan di sini? Perubahan apa yang kita tidak bisa akui? Sedangkan sudah terlihat dengan kasat mata bahwa perubahan selama beliau menjabat sebagai bupati dan wakil bupati itu sudah sangat jelas. Jadi jangan kita bikin isu-isu yang tidak mendidik kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu-isu yang pernah saya dengar bahwa minta maaf, tanya mami. Ini pernah saya buktikan. Tidak pernah saya pergi menghadap ke Bapak Bupati selama ini beliau menjawab, baik itu dalam urusan antar DPR dengan pemerintah daerah maupun terkait dengan kepentingan masyarakat. Tidak pernah saya diarahkan sama sekali bahwa tanya mami dulu. Nah, itu yang saya buktikan. Sehingga selama beliau menjabat 2 tahun lebih, itu tidak pernah terlintas di telinga saya. Yang pernah saya dengar itu hanya orang lain saja yang tidak puas dengan kepemimpinan beliau. Itu yang pernah saya dengar. Jadi mari kita memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa jangan pernah kita memberikan isu-isu yang tidak baik kepada masyarakat. Itu yang betul. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Di belakang sana setuju atau tidak? Itu yang betul. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Calon bupati dan wakil bupati yang saya hormati, Ibu, pimpinan partai politik, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Karena 2 menit, jadi kita gas saja. Ya, saya bicara tidak panjang lebar. Pertama, apa yang dijelaskan oleh Bapak Bupati, calon bupati dan tadi, itu menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari kampanye kita dan apa yang akan dilakukan. Calon kita ibarat kendaraan yang mereka sudah sampai di tujuan, sudah pernah sampai yang namanya bupati dan wakil bupati. Sekarang calon untuk masuk di yang berikut. Mereka sudah tahu jalan sampai di sana. Kalau yang baru tidak tahu jalan, jadi nanti agak lama. Ya, cari-cari celah untuk membangun dan program itu agak lama. Tapi yang sudah berjalan, itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu program apa, bagaimana cari uang, bagaimana cari anggaran untuk mendukung program itu berjalan, itu sudah tahu. Kalau kita mulai dari nol, kita jalan cepat. Dan kami 14 orang itu siap memberikan dukungan. Mari kita dukung. Kita gas nomor. Saya undang Bapak Ibu berdiri semua, Bapak calon Ibu. Ya.
tanggal 27 November dan masa jabatan 2 tahun 7 bulan. Itu kode alam. Ini sudah bicara ulang-ulang. Mohon tidak bosan. Tanggal 27 kita pilih siapa? Saya tanya lagi, tanggal 27? Tanggal 27 November? Batas waskan di mana? Batas waskan 2. Kira-kira sampai di mana? Kenapa saya tanya? Kita sepakat tadi bahwa kita pilih nomor 2. Kita selesai ini. Putus saya nomor 2. Tidak boleh satu tetes satu tetes. Karena kita ingin tetap melanjutkan periode hemat ke depan. Kasih semua. Tidak boleh sedikit ada suara yang keluar. Suara yang kemarin pilih Nasdem, suara yang kemarin pilih PDI, suara yang pilih Gerindra, suara yang pilih PKS, P3, partai mana lagi, Hanura, dia sampai yang non-sit juga. Semua jadi satu kita saksi. Wasir kampung, wasir 2 ini. Waskam, saksi dia tutup semua. Kasih nomor berapa? Kasih nomor berapa? Kasih nomor berapa? Kasih di situ. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan sampai air di tempayan dibuang. Jangan berharap awan gelap di atas langit lalu air dalam tempayan dibuang. Besok pagi kau kering. Jadi saya bilang saja, jangan melihat awan di atas gelap lalu air dalam tempayan dibuang. Jadi jangan bermimpi bahwa sesuatu yang gelap itu bisa mendatangkan hujan, belum tentu. Dari tutur kata kita menunjukkan karakter diri kita. Jadi kalau hari ini ada yang mau menjilat-jilat dia, itu menandakan bahwa yang bersangkutan punya karakter yang tidak membawa orang mendapat menuju kebaikan. Kalau memilih pemimpin, carilah pemimpin berkarakter. Jadi jangan menjelek-jelekan orang. Itu menunjukkan bahwa karakter diri kita bertumbuh dari sifat-sifat kita sendiri. Orang melihat kita. Hari ini tugas kita, tugas saya dan teman-teman tim ini, dan juga teman-teman DPR, teman-teman ketua partai. Tugas kita adalah menjual profil pimpinan bupati tahun 2024-2029. Sederhana saja, kita menjual jadi kita menjadi orang. Itu yang kita membuat, tidak kita membuat kepada rakyat utama. Jadi ya tidak usahlah sibuk di tempat lain. Juallah profil bupatimu yang membawa tawaran kepada rakyatmu. Itu ada di situ koridor kerjamu. Jadi jangan cari-cari salah orang lain. Jangan cari-cari salah orang lain. Jual profil pimpinanmu, dan hari ini itu yang dilakukan oleh tim kemenangan hemat jilid 2. Saya berharap bahwa pulang dan sampaikan kepada suami, kepada istri, sampaikan kepada anak yang punya pilih bahwa jangan kemana-mana. Pastikan bahwa tanggal 27 Bapak dan Ibu masuk di kotak suara itu dan pilih nomor 2 hemat. Anda tidak salah memilih. Saya bilang kalau kamu cari jalan sendiri, ya urus dirimu sendiri. Itulah sebabnya saya mengajak semua Bapak Ibu sekalian yang hari-hari sampai dengan sore ini. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu mengerti memahami apa yang tadi dijelaskan Pak Jenderal. Saya tidak perlu menguraikan lagi. Tapi dari perjalanan 5 tahun saya juga sebagai wakil bupati, dan kemudian saya terus berkomunikasi dan belajar sedikit demi sedikit dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Mamur dan Bapak Andi dalam kurang lebih 27 bulan, 2 tahun 7 bulan, dan terus bergerak dan belajar yang sudah disusun. Bahwa saya pastikan bahwa apa yang dilakukan ini, apa yang sudah dilakukan dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang panjang ini akan membuahkan hasil. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui, jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik.